Nah, selanjutnya metode cincin ya. Kalau tadi kan metode cakram, kali ini kita menggunakan metode cincin ya. Jadi di sini kita menentukan volume benda putar dengan menganalogikan ya volumenya itu seperti cincin ya. Ilustrasinya di sini menggunakan bawang bombay. Kalau tadi kan pakai ilustrasinya timun ya. Kalau sekarang bawang bombay. Jadi kalau bawang bombay ini kita potong-potong ya. Kalau istilahnya yang tadi kita gunakan di matematika itu kita buat partisi ya. Partisi itu berarti dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil ya. Ini akan membentuk sebuah cincin ya. Jadi kita potong-potong si bawang bombaynya ini menjadi beberapa partisi atau potongan sehingga berbentuk cincin ya. Nah, ini kita bisa hitung setiap cincinnya masing-masing, kemudian kita jumlahkan semua si volume cincin itu ya. Nah, ini ada ilustrasinya, kita menghitung volume benda putarnya ya. Berarti di sini kita menghitung seperti tabung tapi tengahnya bolong ya kan. Nah, ini artinya berarti jari-jarinya tidak full ya. Jari-jarinya itu tidak full. Nah, ini bisa dilihat ilustrasi pakai animasi ini ya. Jadi seperti bentuk cincin. Nah, itu kan awalnya seperti itu, kemudian diputar ya. Setelah diputar kita buat partisi, tengah-tengahnya itu bolong ya, kayak donat gitu, tengahnya bolong ya. Kemudian nanti kita hitung jari-jarinya itu bukan jari-jari yang tadi ya, tapi jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil, karena kita cuma butuh jari-jarinya itu yang menghitung ini volume yang ada di sini ya. Jadi berarti kan tabung yang besar dikurangi tabung yang kecil ya, seperti itu. Idenya hampir sama seperti metode cakram yang tadi, hanya saja di sini ada improvisasinya sedikit ya. Jadi ini dibuatnya dalam bentuk cincin, jadi menghitung volumenya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama, menggunakan analogi dengan tabung ya, karena ini bentuknya tabung. Jadi tabung besar dikurangi tabung kecil. Tabung besarnya berarti kan yang luar ini, tabung kecilnya yang putihnya yang di dalam ya. Sehingga di sini volumenya bukan pi r kuadrat kali H lagi, tapi r kuadrat, r besar kuadrat dikurangi r kecil kuadrat ya. Dan caranya pun sama seperti yang sebelumnya ya, hanya saja di sini bentuk si R-nya saja yang berbeda ya, karena ini bentuknya cincin, berarti kan tengahnya bolong ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh ini ya. Di sini ada kurva Y sama dengan X kuadrat ya, bisa dilihat yang ini. Nah, kemudian ada garis 2X. Nah, kan bentuknya biru yang itu kan. Nah, ketika biru ini kita putar, berarti kan membentuk bangun ruang di mana tengahnya itu ada ruangan yang kosong atau yang bolong gitu kan. Nah, di sini kita buat partisi ya, sama seperti yang sebelumnya. Intinya kalau integral ini kita buat partisi dulu idenya, kemudian hitung satu, kemudian dijumlahkan yang lainnya, dilimitkan ya, itu dituliskan dalam bentuk integral. Jadi kita tidak perlu menghitung sigmanya, menghitung limitnya. Nah, bentuk limit sigma itu kan bisa dituliskan dalam bentuk integral. Jadi kita cukup menghitung integralnya saja ya. Nah, di sini kita menentukan partisinya ya. Nah, ini kan kalau kita putar terhadap rumus X ya, jadinya bentuknya seperti yang ini ya. Ini seperti yang ini ya, tengahnya bolong ini di sini ya, seperti cincin. Nah, sehingga di sini kita bisa mengaproksimasi volumenya ya. Bedanya itu berarti kan tadi jari-jari yang besar dikurangi kecil. Nah, ini ya, R kuadrat. Nah, jari-jarinya bagaimana? Ini bisa dilihat dari fungsi yang membatasinya ya. Berarti kan jari-jari yang besarnya itu yang garis 2X ya, jari-jari yang kecilnya yang X kuadrat ya, sehingga di sini 2X kuadrat min X kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi kan yang atas ini yang besar ya, yang bawah yang kecil, ini untuk jari-jarinya seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan selanjutnya itu sama ya, disigmakan, dilimitkan. Ini kalau yang bentuk yang sampai sini tuh hanya penulisan saja, nggak perlu dihitung ya, karena perhitungannya sudah diwakili oleh bentuk integral di sini ya. Ini perhitungan integralnya kalian sudah mahir ya, karena sebelumnya kita sudah belajar integral, mayoritas dari kalian sudah bisa ya. Di sini hasilnya nanti 64/15 pi ya. Jadi volume yang benda putar tadi ini seperti apa ya? Seperti tumpeng ya, tumpeng tapi dia tengahnya kosong gitu, kayak trompet ya.
Nah, selanjutnya di sini metode kulit tabung ya. Nah, metode kulit tabung ini digunakan untuk menghitung volume benda putar ya, dimana ini menganalogikannya seperti menghitung volume roti. Nah, ini bisa roti, bisa crackers ya. Ini kalian tahu jajanan yang anak kecil yang momogi ya. Nah, ini kan bentuknya hampir mirip ya, snack anak-anak yang momogi seperti ini ya, atau sip ya. Nah, ini kan bentuknya kayak tabung tapi tengahnya bolong gitu kan. Nah, ini kita analogikan metode kulit tabung ini seperti itu ya. Jadi kita menghitung kulitnya ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya hampir sama seperti cincin ya. Cuma kalau cincin itu kan membuat partisinya, motongnya ibarat, kalau ini kan motongnya ke samping ya. Kalau tabungnya berdiri motongnya ke samping ya, motongnya ke sini ya. Ke samping, ini dipotong-potong ya. Tapi kalau yang kulit tabung motongnya kebalik, motongnya ke bawah sini ya. Motongnya nanti ke bawah ya. Motongnya ke bawah sehingga nanti membentuk kulit tabung ya. Contohnya ini di sini volume benda putar yang dibatasi oleh kurva x kuadrat ya. Garis X sama dengan 2 ya. Nah, ini yang tadi ya, hampir sama seperti yang tadi. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu Y ya. Nah, ini kita buat, kalau tadi kan partisinya kalau cincin itu ke samping ya, kalau ini partisinya dia ke atas seperti ini ya, maksudnya nanti membentuknya seperti kulit tabung ya. Nah, ini untuk lebih jelas bisa dilihat. Nah, ini kalau diputar nanti bentuknya kayak gini. Nah ya. Nah, itu kan kayak tabung pertama, kulit tabung kedua, dan seterusnya ya. Nah, untuk menghitung kulit tabung ini ya, volumenya itu kan berarti ini kan 2πRH ya. 2πRH kenapa? Tadi di sebelumnya ketika kulit tabung ini kita buka ya, menjadi sebuah balok ya. Nah, balok ini nanti kita hitung volumenya menjadi ini 2πR kali H ya. Jadi keliling si lingkaran dikalikan dengan tingginya ya. Intinya kalau kulit tabung pakainya idenya ini ya. Kalau yang cincin tadi pakainya yang R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Tapi kalau yang awal tadi metode cakra berarti pi kali R kali H ya. Bedanya hanya di situ ya. Jadi sini yang membedakan itu menentukan R sama H-nya. R, kalian harus paham R-nya yang mana, H-nya yang mana ya, jari-jarinya mana, tingginya yang mana ya. Kalau di sini jari-jarinya itu berarti kita lihat partisi kecilnya yang biru ini ya. Tingginya itu berarti ini ya, setinggi fungsi X kuadrat. Yang merah ini kan sesuai dengan tingginya ya, tingginya segini ya. Ini ternyata pas di garis merah ini ternyata itu fungsi X kuadrat. Jadi tingginya nanti X kuadrat, kemudian R-nya ya, atau jari-jarinya itu berarti kan yang ke samping. Yang ke samping ini itu senilai dengan X ya. Yang ke samping ini senilai dengan X ya. Ini X, kemudian delta X-nya ini ya, jaraknya delta X. Nah, kemudian kita sigmakan, kita limitkan, kemudian tuliskan dalam bentuk integral, kemudian dihitung ya. Setelah dihitung hasilnya nanti volume yang tadi ini 8pi ya hasilnya gitu. Nah, ini merupakan penggunaan dari metode kulit tabung. Jadi ketiga metode ini sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Digambarkan, kemudian diputar ya, kemudian di partisi atau dipotong-potong, hitung satu bagian potongannya, kemudian dijumlahkan, dilimitkan, dituliskan dalam bentuk integral, kemudian hitunglah integralnya. Bedanya di sini hanya penentuan R dan H-nya saja. Kalian harus jeli melihat gambarnya, jari-jarinya yang mana, tingginya yang mana, seperti itu ya. Ini nah, selanjutnya ini contoh yang lain ya. Jika daerah pada contoh yang 10 tadi dipartisi secara horizontal ya, kalau secara vertikal, ini secara horizontal, kemudian diputar mengelilingi sumbu Y ya, ini akan membentuk metode cincin ya, akan membentuk cincin, sehingga di sini bisa juga digunakan dengan metode cincin ya.
Ini kan kalau meter di sini kan berarti jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil ya, karena ini membentuk sebuah cincin. Ya ini kan ke samping ya motongnya. Kalau tadi kan yang kulit tabung dia ke bawah sini. Ya. Nah, itu sebenarnya menghitung volume benda putar tergantung bagaimana kita membuat partisinya. Partisinya kan mau vertikal atau horizontal, dan dia membentuk cincin kah, membentuk kulit tabung kah, atau membentuk cakram kah ya. Jadi nanti itu dihitungnya volumenya menggunakan konsep dari tabung sendiri ya, atau cincin ya. Jadi kalau cincin itu kan berarti jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil ya. Jadi di sini menghitung satu partisi dulu, kemudian dijumlahkan, dilimitkan ya, ditulis dalam bentuk integral, kemudian dihitung integralnya ya. Tak bosan saya mengulang-ulang terus konsep dari integral seperti ini ya, terutama untuk menghitung volume di sini ya. Ini berarti jari-jarinya itu R besar itu kan berarti yang luar kan, yang luar ini jari-jarinya kan. Nah, ini jari-jarinya dia 2 ya, karena dia dibatasi oleh angka 2 ini. 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian R yang kecil itu kan berarti yang ini kan. Nah, sampai sini aja yang garis melengkung ini pasnya ya, sehingga ini garis melengkung tadi kan X kuadrat ya, sehingga di sini R-nya itu X kuadrat ya, R kuadrat jadi X kuadrat ya, karena di sini dia sejauh si X-nya ya, ini X-nya di sini nih, X-nya ya. X-nya berapa kali X-nya 1 ya, berarti 1 kuadrat ya. Seperti itu. Nah, ternyata X kuadrat ini sama saja dengan Y ya, karena fungsinya tadi Y ya di sini. Kemudian dihitung integralnya, hasilnya sama 8pi. Nah, ini ada langsung ya, untuk penggunaan integral materinya sudah cukup sampai volume saja. Di sini ada beberapa contoh ya, latihan soal ya, ada latihan 1 sampai 6 kalau nggak salah di sini ya. Ini sudah ada jawabannya juga ya, silahkan bisa dipahami. Ini nomor 1 ya, luas daerah yang diarsir. Nah, ini berarti ini ya, luas daerah yang diarsir. Nah, ini berarti kan dibatasi oleh garis X sama dengan 4 ya. Kemudian kurva ini berarti kan ini dikurangi ya, dibatasi oleh 2 kurva yang X sama, Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat, sehingga di sini 4 min X kuadrat. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai 2 ya, karena kita pakai delta X, berarti kan ini kan di sini, ini berarti partisinya dia ini ya, partisinya ke sini. Nah, ini ke bawah ya, karena dia menggunakan delta X. Nah, ini jadi 4 min X kuadrat dx dari batasnya dari 0 sampai 2 itu. Nah, ini untuk yang berikutnya ini berarti partisinya karena di sini dx ya, partisinya berarti juga ke bawah sini ya, di partisi sini dibatasi oleh 4 min X kuadrat ya, berarti kan ini ya, 4 min X kuadrat ini batasnya dari 0 sampai dari min 2 sampai 2 karena delta X ya. Jadi dari sini sampai sini. Nah, untuk menentukan titik potongnya, ini kan namanya, karena ini sumbu X berarti titik potong terhadap sumbu X ya. Mencari titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya disama dengan 0. 4 min X kuadrat ini disama dengan 0 ya. Sama dengan 0, kemudian difaktorkan. Nanti difaktorkan hasilnya X-nya itu min 2 sama 2 ya, sehingga di sini nanti batasnya min 2 sampai 2 di sini ya. Ini di sini min 2, di sininya 2 ya, titik potong terhadap sumbu X-nya. Kemudian dihitung integralnya ya, seperti biasa ketemunya 10 2/3. Nah, selanjutnya ini menghitung luas ya, masih luas. Partisinya ini berarti terlihat berarti dx ya, karena dia ke bawah. Ini berarti kan selisihnya di sini delta X ya. Berarti kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Kurva yang atas 8 min X kuadrat, kurva yang bawah Y sama dengan 2X. Berarti di sini 8 min X kuadrat min 2X. Batasnya ini terlihat kan, batasnya dari 0 sampai 2 di sini ya. Hanya selebar ini saja kita ingin menghitung luasnya. Jadi batasnya 0 sampai 2 sini ya. Kemudian dihitung integralnya, kalian pasti bisa ya, ketemunya 9 1/3. Nah, ini masih luas ya, masih luas, tapi di sini partisinya dia bukan ke bawah tapi ke samping ya. Ini
horizontal ya di sini. Partisinya berarti di sini menggunakan delta Y. Kalau delta Y berarti batasnya otomatis ya dari garis Y-nya ya. Y-nya ini berarti dibatasinya dari sini ke sini, dari min 2 sampai 1. Makanya di sini tulisannya min 2 sampai 1. Nah, kurvanya kalau tadi kan atas kurangi yang bawah. Kalau bentuknya seperti ini, kalau pakai Y berarti kanan dikurangi yang kiri. Yang kanannya 2 min Y, yang kirinya Y yang kanannya 2 min Y, yang kirinya ini X kuadrat ya. Ini sebenarnya 2 min Y, X nya sama dengan 2 min Y. Sebentar, ini berarti kan 2 min Y itu garisnya ini, kemudian yang ini X sama dengan Y kuadrat, atau Y sama dengan akar X ya. Nah, di sini ini harusnya Y ya, ini bukan X tapi Y, ini Y kuadrat ya. Oke, saya koreksi di sini, ini harusnya Y kuadrat ya, karena ini tadi ya Y kuadrat, sehingga nanti integralnya ini ya, ketemunya 4/5. Nah ini selanjutnya menghitung volume benda putar ya, diputar terhadap sumbu Y ya. Sumbunya kan berarti ini ya, diputar ke sini ya. Kemudian berarti dia pakainya nanti metode apa coba di sini ya, kulit tabung. Karena kalau ini diputar dan partisinya sesuai ini kan, ini kalau diputar kan membentuk kulit tabung ya. Jadi di sini pakainya 2 pi R kali H ya. 2 pi R-nya itu jari-jarinya berarti jari-jarinya itu yang X-nya ya, jari-jarinya itu X-nya, kemudian H-nya atau tingginya ya, tingginya ini berarti dia akar X ya, senilai dengan kurva ini. Kurvanya kan ini akar X, jadi tingginya dia akar X. Nah, lebarnya ya sesuai dengan nilai X-nya berapa ya. Nah, ini kalikan delta X ya, kemudian tuliskan dalam bentuk integral seperti ini. Ya, ini diminta tidak menghitung ya, karena ini ditanyakan bentuk integralnya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini hampir sama ya seperti yang tadi, hanya saja di sini disuruh diminta untuk menghitung ya. Hasilnya 8 pi ya. Caranya sama seperti yang di soal latihan soal 5 sebelumnya. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang mungkin bisa kalian coba ya. Ada 3 nomor, silahkan dicoba ya. Jadi untuk yang latihan soal yang tadi sudah ada pembahasannya, silakan dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, nanti silakan disampaikan di diskusi di Google Meet ataupun di WhatsApp ya. Nah, ini ada latihan soal, silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada kesulitan juga bisa ditanyakan atau kita diskusikan bersama ya. Ya, mungkin untuk penjelasan video kali ini saya cukupkan sekian ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa dan tetap semangat untuk mengerjakan latihan soalnya ya, karena kalau kita tidak mencoba latihan, kita tidak tahu kemampuan kita sejauh mana gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah ya, karena semuanya berawal dari ketidaktahuan dan kesalahan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.